Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Mengenai halal dan haram juga terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Inna halalan bainu wa inna harama bainu wa bainahuma umur mustahbihat la ya'lamuhun katsirum minan nasi famanittaqa syubuhati faqad istabra lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syuhubati waqa'a fil haram. Artinya, sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas, tapi antara keduanya ada perkara samar-samar yang tidak diketahui banyak orang. Maka siapa yang menghindari syubhat, maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, maka ia jatuh kepada hal haram. Adapun penyebab keharaman, yang pertama adalah najis. Najis adalah segala hal yang dianggap kotor oleh syariat. Setiap yang najis hukumnya haram dikonsumsi, seperti babi, anjing, darah, hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i, dan makanan yang terkena najis. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma hinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Penyebab keharaman yaitu najis mutanajis. Najis adalah segala hal yang dianggap kotor oleh syariat. Ia haram dikonsumsi dalam kondisi ikhtiar, hanya boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Sedangkan mutanajis adalah hal yang tersentuh najis, ia haram dikonsumsi sebelum disucikan kembali. Barang halal yang mutanajis bisa menjadi halal jika telah disucikan. Ragam najis, yang pertama najis mughalazah atau najis berat, yaitu babi, anjing, dan turunan keduanya atau salah satunya. 2. Najis muhaffafah atau najis ringan, yaitu urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain air susu ibu. 3. Najis mutawassithah atau najis sedang, yaitu najis selain 2 kategori di atas. Cara pembersihan barang mutanajis. Pertama,
benda najis tidak bisa menjadi suci. 2. Benda mutanajis bisa menjadi suci dengan cara 1. Dicuci sampai hilang najisnya. Kemudian yang kedua, diperbanyak hingga menjadi 2 kulah. Itu untuk air. 3. Diubah sifatnya hingga hilang unsur haramnya atau untuk air. Kemudian yang terakhir, najis muhalazah dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Najis muhaffafah diciprati air hingga merata. Penyebab keharaman yang kedua adalah kotor dan menjijikkan. Hal ini terdapat dalam Al-Tayyibat ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumul thayyibati wa yuharrimu 'alaihimal khaba'ith. Arti dalam ayat ini adalah apa yang dianggap baik oleh manusia, sedangkan arti al-khaba'ith adalah yang dianggap kotor oleh manusia. Termasuk ke dalam jenis ini adalah air liur, air mani, belatung, kecoa. Penyebab keharaman yang ketiga yaitu berbahaya. Hal ini seperti terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum illa tahlukah. Artinya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Kemudian yang terakhir juga terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Termasuk ke dalam kategori ini adalah tumbuhan dan hewan yang beracun. Penyebab keharaman yang keempat adalah memabukkan. Hal ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kemudian yang kedua, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, yang artinya setiap hal yang memabukkan itu disebut khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Muttafaqun alaih. Dan hal ini juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim berikut. Khamr versus alkohol. Setiap khamr pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategorikan sebagai khamr. 2. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya. 3. Selain minuman yang memabukkan, tidak otomatis terkategori khamr meskipun cair seperti obat sirup. 4. Setiap khamr hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Kemudian yang terakhir, alkohol ada yang dari industri khamr dan ada yang alkohol murni. Penyebab keharaman yang kelima yaitu binatang buas. Hal ini seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim berikut ini. An Ibnu Abbas qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabi min siba wa an kulli dhi mihlabi min thair. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram. Penyebab keharaman yang keenam adalah adanya dalil yang melarang. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173 berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahma hinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dan hal ini juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, 5 hewan fasik yang dapat dibunuh di luar atau di dalam tanah haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing yang galak, dan raja wali. Berikutnya adalah fatwa MUI tentang alkohol. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, sumber asal alkohol, industri Homer, itu haram. Bukan industri Homer adalah halal. Kedua, batasannya yang satu, di bawah 0,5% untuk minuman. 2, tidak membahayakan. 3, tidak disalahgunakan dalam kasus Homer. Hal ini tertuang dalam yang pertama, nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal. 2, nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. 3, nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. 4, nomor 11 tahun 2018 tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol. 5, nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan obat. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal. 1. Homer adalah setiap yang memabukkan, tidak hanya minuman namun juga makanan dan lainnya. 2. Batas minimal kadar alkohol 1%, di bawah itu tetap haram atas dasar zat zariah tapi tidak najis. 3. Etanol yang berasal dari industri Homer, hukumnya haram dan haram digunakan untuk industri pangan. 4. Etanol bukan dari industri Homer, hukumnya suci dan halal digunakan dalam industri pangan jika produk akhirnya tidak terdeteksi, tapi menjadi haram jika masih terdeteksi. Kemudian yang terakhir, cuka dari Homer hukumnya halal dan suci, baik terjadi dengan sendirinya ataupun melalui rekayasa. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. 1. Homer adalah setiap minuman yang memabukkan. 2. Alkohol adalah senyawa dengan rumus ROH atau AROH. 3. Minuman beralkohol adalah yang mengandung etanol dan senyawa lain baik melalui proses fermentasi maupun ditambahkan. 4. Alkohol dari Homer hukumnya najis dan haram digunakan untuk produk makanan, obat, kosmetik, dan lainnya. 5. Alkohol dari bukan Homer hukumnya suci dan boleh digunakan untuk produk makanan, obat, kosmetik, dan lainnya jika aman secara medis tapi haram jika membahayakan. Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. 1. Ketentuan umum mengikuti Fatwa nomor 11 tahun 2009 dengan penggantian definisi alkohol menjadi senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. 2. Kadar alkohol minimal Homer adalah 0,5%. Minuman yang masuk kategori Homer maka hukumnya najis dan haram. 3. Alkohol dari industri non-Homer boleh jadi bahan produk makanan jika tidak membahayakan. Boleh jadi bahan produk minuman jika tidak membahayakan dan kadarnya di bawah 0,5%. 4. Produk perantara yang tidak dikonsumsi langsung yang mengandung alkohol non-Homer untuk bahan produk makanan hukumnya boleh jika tidak membahayakan, dan untuk bahan produk minuman hukumnya boleh jika tidak membahayakan dan kadarnya di bawah 0,5%. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2018 tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol.
1. Ketentuan umum terkait homer dan alkohol mengikuti Fatwa nomor 11 tahun 2009 dengan tambahan definisi kosmetika sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. 2. Produk kosmetika yang mengandung homer adalah najis dan haram digunakan. 3. Alkohol non-homer pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya. Hukumnya halal selama tidak membahayakan. Fatwa MUI nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan obat. 1. Ketentuan hukum terkait homer, alkohol, dan minuman beralkohol mengikuti Fatwa nomor 11 tahun 2009 dengan tambahan definisi obat dan makanan. Definisi obat mengikuti Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan definisi makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman tidak termasuk obat. 2. Obat-obatan cair yang berasal dari homer hukumnya haram. 3. Penggunaan alkohol non-homer dalam obat, cair non-cair dibolehkan dengan syarat: 1. Tidak membahayakan. 2. Tidak ada penyalahgunaan. 3. Aman dan sesuai dosis. 4. Tidak digunakan sengaja untuk membuat mabuk. Fatwa MUI tentang makanan. Fatwa MUI tentang makanan atau minuman yang perlu diperhatikan. 1. Asalnya, bahan nabati atau hewani. Jika bahan hewani, hewan halal atau tidak. Jika hewan halal, harus disembelih atau tidak. Jika harus disembelih, penyembelihannya benar atau tidak. Yang kedua, prosesnya. Penyembelihnya muslim, alat penyembelihnya tajam, pemingsanan tidak mematikan dan tidak melukai permanen, memotong 4 urat, pengulitan setelah mati, pembuatan pengemasan tercampur dengan non-halal. Fatwa MUI tentang makanan atau minuman tertuang dalam Fatwa nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal, Fatwa nomor 52 tahun 2012 tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis, Fatwa nomor 7 tahun 2010 tentang kopi luwak, Fatwa nomor 47 tahun 2012 tentang penggunaan bulu, rambut, dan tanduk dari mayitah untuk bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika, Fatwa nomor 30 tahun 2011 tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan kosmetika dan obat luar, Fatwa nomor 2 tahun 2012 tentang sarang burung walet, Fatwa nomor 2 tahun 2010 tentang air daur ulang, Fatwa halal kepiting, Fatwa nomor 24 tahun 2012 tentang pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan, Fatwa nomor 25 tahun 2012 tentang hukum mengkonsumsi bekicot, Fatwa nomor 33 tahun 2011 tentang hukum perwarna makanan dan minuman dari serangga coccinelle, Fatwa nomor 27 tahun 2013 tentang penggunaan bahas selak sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika, Fatwa nomor 42 tahun 2018 tentang hukum mengkonsumsi daging kanguru. Fatwa MUI nomor 12 tahun 2019 standar sertifikasi penyembelihan halal. Ketentuan dalam fatwa ini berkaitan dengan 1. Standar hewan yang disembelih, 2. Standar penyembelih, 3. Standar alat penyembelihan, 4. Standar proses penyembelihan, 5. Standar pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman, dan lain-lain. Stunning boleh dilakukan dengan syarat hanya menyebabkan pingsan dan tidak menimbulkan cedera permanen. Alatnya hanya digunakan untuk hewan halal, dilakukan di bawah pengawasan ahli. Fatwa MUI nomor 52 tahun 2012, hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis. 1. Jika bahan baku najis dalam pakan tidak lebih banyak dari bahan baku suci, maka hewannya halal daging dan susunya. 2. Bahan pangan rekayasa unsur produk haram yang tidak menimbulkan dampak bau dan rasa pada hewan itu dan tidak membahayakan konsumen, maka hewannya halal.
Tapi jika timbul dampak pada bau dan rasa hewan itu dan membahayakan konsumen, maka haram. 3. Pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain, maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa MUI nomor 7 tahun 2010 mengenai kopi luwak. Kopi luwak itu mutanajis, halal setelah disucikan. Syaratnya, biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk dapat tumbuh jika ditanam kembali. Bagian-bagian dari kopi luwak dapat dilihat dari gambar berikut ini. Fatwa MUI nomor 47 tahun 2012, penggunaan bulu, rambut, dan tanduk dari mayyitah untuk bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. 1. Hewan halal adalah hewan yang boleh dimakan yang telah memenuhi syarat seperti disembelih, selain itu adalah bangkai atau mayyitah. 2. Bulu, rambut, seluruh bagian anggota tubuh manusia adalah suci, tapi haram dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. 3. Bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal hukumnya halal untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. 4. Kulit dari bangkai atau mayyitah hukumnya halal dan suci setelah disamak dan boleh digunakan untuk kepentingan non-pangan termasuk obat luar dan kosmetika. Berikutnya, bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal dan mayyitah boleh digunakan untuk kepentingan non-pangan termasuk obat luar dan kosmetika, tapi haram dikonsumsi termasuk untuk bahan pangan. Fatwa MUI nomor 30 tahun 2011, penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan kosmetika dan obat luar. Plasenta dari hewan halal boleh digunakan untuk bahan kosmetika dan obat luar. Plasenta dari bangkai atau mayyitah haram digunakan untuk bahan kosmetika dan obat luar. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2012 mengenai sarang burung walet. Sarang burung walet berasal dari zat yang tersimpan di pembolok burung walet yang tercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah atau air liur yang telah mengering. Sarang burung walet dengan ketentuan tersebut hukumnya suci dan halal. Sarang burung walet yang tercampur atau terkena barang najis harus disucikan secara syar'i merujuk pada Fatwa nomor 2 tahun 2010. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2010 mengenai air daur ulang. Air daur ulang menjadi suci dan mensucikan jika dilakukan salah satu proses berikut. 1. Menguras air yang terkena najis hingga tersisa air yang aman dari najis. 2. Menambahkan dengan air yang suci dan mensucikan hingga mencapai volume 2 kulah atau 270 liter dan semua unsur dari najis telah hilang. 3. Mengubah air dengan alat bantu yang bisa mengembalikan sifat asli air dengan syarat air lebih dari 2 kulah dan alatnya suci.